بسم الله الرحمن الرحيم Ini disebut fitnah. Fitnah itu bisa bermakna kesesatan, bisa juga bermakna adanya pembunuhan, dan juga bisa bermakna ikhtilatul umur. Perkara-perkara yang kita bingung mana yang benar. Ini termasuk dalam syariat disebut fitnah. Adanya ikhtilatul umur. Banyak berita beredar sehingga kita bingung. Yang benar yang mana? Begitu pula perselisihan, peperangan antara sesama muslim. Ini disebut fitnah. Ini 3 makna fitnah yang mungkin kita saksikan di hari-hari ini. Adanya pembunuhan terhadap seorang muslim. Yang kedua adanya ikhtilatul umur. Berita-berita yang tidak jelas. Berita-berita yang tidak bisa kita pastikan mana yang benar. Yang ketiga adanya permusuhan antara sesama muslim. Pertikaian, perselisihan antara sesama muslim. Maka jemaah sekalian, di antara nasihat penting para ulama di masa-masa fitnah agar kita selamat adalah luzumu as-samti, banyak diam. Jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara, jangan mengomentari fitnah tersebut. Kalau kita memberikan nasihat-nasihat secara umum, insya Allah tidak mengapa. Nasihat tentang bahayanya menghilangkan nyawa seorang muslim tanpa hak. Begitu pula nasihat orang yang mengakibatkan perbuatan itu. Di antaranya apa? Melawan penguasa. Ini dua-duanya harus kita nasihati. Menghilangkan nyawa seorang muslim tanpa hak adalah dosa besar. Ini bahaya besar jemaah sekalian. Allah Azza wa Jalla memberi peringatan keras. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya dan Allah siapkan untuknya azab yang besar. Ini tidak main-main jemaah sekalian. Nabi SAW mengatakan, La zawalu hadhihi dunya ahwanu ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada menghilangkan nyawa seorang muslim. Satu nyawa kalau hilang, pertanggungjawabannya sangat berat sekali. Termasuk jemaah sekalian, yang perlu diingatkan, orang-orang yang juga terlibat mengakibatkan perbuatan itu, yaitu sikap tidak sabarnya mereka menghadapi kekuatan-kekuatan yang zalim, yang lebih kuat daripada mereka dan menjerumuskan manusia ke dalamnya. Ini terjadi jemaah sekalian, maka kita nasihati secara umum saja. Jangan masuk dalam kasus per kasus. Maka ini nasihat umum. Kita tidak ingin masuk dalam kasus per kasus. Jangan kita berbicara, memberikan komentar-komentar terhadap kasus-kasus yang belum jelas. Ini bahaya besar. Di samping kita berpotensi terjerumus dalam kesalahan, karena masalahnya belum jelas. Dan juga kita melampaui kewenangan kita. Hal-hal seperti itu serahkan kepada ahlinya, serahkan kepada orang-orang yang berhak mengurusnya. Kalau setiap orang berbicara, maka akan terjadi provokasi-provokasi, keributan-keributan. Dan juga mungkin membahayakan diri kita. Maka di masa-masa fitnah, hendaklah kita banyak diam. Di antara nasihat Rasulullah SAW, sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, satakunu fitan, akan terjadi berbagai macam fitnah.
Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk di masa fitnah itu lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'im fiha khairun minal mashi. Dan orang yang berdiri saja lebih baik daripada orang yang berjalan mendekat kepadanya. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Dan orang yang berjalan masih lebih baik daripada yang berlari. Wa man yushrif laha tastashrifu. Siapa yang mencoba untuk masuk dalam fitnah itu, dia akan terjerumus di dalamnya. Wa man wajada malja'a aw ma'adan falya'udz bihi. Dan siapa yang mendapati tempat berlindung, hendaklah dia berlindung kepadanya. Maksudnya dia menjauh sejauh-jauhnya dari fitnah itu. Jangan masuk, jangan turut campur dengan ucapan, apalagi dengan tindakan. Hati-hati. Ini sangat berbahaya. Nabi SAW juga mengingatkan, Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Walaman ibtuliya fasabara fawahan. 3 kali beliau katakan. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Dan orang yang apabila tertimpa fitnah, dia bersabar. Maka sangat menakjubkan. Dan juga Nabi SAW mengingatkan, orang bodoh yang berbicara tentang permasalahan orang banyak. Kita sudah tahu bersama, dia disebut ar-ruwaibidah. Ini persoalan terkait dengan urusan orang banyak. Terkait dengan keamanan dan ketakutan mereka. Maka tidak semua orang berhak berbicara. Kalau kita tidak mendalami ilmu agama, lalu kita masuk dalam kasus-kasus itu, kita masuk kategori ar-ruwaibidah. Ar-rajulu tafi yatakallamu fi amril amah. Kata Nabi SAW, ruwaibidah itu orang bodoh, tidak mendalami ilmu agama, berbicara tentang permasalahan umum. Dan juga Allah sudah ingatkan di surat An-Nisa, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Kalau datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Ini celaan Allah yang banyak dilakukan oleh para pemilik medsos hari ini. Datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, langsung mereka sebarkan. Ini celaan. Bagaimana seharusnya? Kata Allah, andai mereka kembalikan urusan itu kepada Rasul, yaitu ketika beliau masih hidup, dan kepada ulil amri di kalangan mereka. Ulil amri di sini mencakup pemerintah, ulama, dan orang-orang yang ahli di bidangnya. Ini ajaran Islam, jemaah sekalian. Kita kalau bicara virus COVID-19 dan protokol kesehatan, kembalikan kepada ahlinya, itu ajaran Islam. Kembalikan kepada ahlinya, itu adalah ajaran Islam. Jangan kita yang asal mengomentari padahal kita bukan ahlinya. Maka kata Allah, orang-orang yang mengembalikan kepada ahlinya, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Mereka akan dapatkan kebenaran. Jadi intinya Allah ingatkan, kita jangan asal sebar berita. Berita itu belum tentu benar. Yang benar pun belum tentu boleh disebarkan. Harus kita kembalikan kepada ahlinya yang berhak berbicara. Kita harus pikirkan dampak perbuatan kita, kalau kita sebarkan berita walaupun berita itu benar, apakah manfaat atau justru mudarat yang lebih besar. Maka yang ingin saya nasihatkan adalah ilzam as-samta, perbanyaklah diam di masa-masa terjadi fitnah, dan juga tentu perbanyak berdoa. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kebaikan untuk seluruh kaum muslimin. Dan juga tidak lupa tentunya kita doakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan memberikan rahmat kepada mereka.
Wallahu ta'ala a'lam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.